kejadian alam kok berubah menjadi bencana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Amri Cahyono, selaku CEO SHID Indonesia. Yang saya hormati Prof. Dr. Ton Malaka, selaku Innospro Chairman of the Advisory Board. Yang saya hormati Dr. Insinyur Amin Widodo MSI selaku narasumber pada malam hari ini, serta seluruh peserta webinar Sedekah Ilmu yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat hadir dalam kegiatan webinar Sedekah Ilmu with ISHE di Indonesia dengan tema Refleksi Akhir Tahun, Keselamatan dalam Kasus Bencana Alam di Indonesia. Tak kenal, maka mari berkenalan. Perkenalkan saya Arya Wangsa, selaku MC yang pada malam hari ini akan memandu acara webinar hingga selesai. Baik, selanjutnya akan saya bacakan rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang berikutnya yaitu pembacaan safety induction, dan juga pembacaan tata tertib. Selanjutnya yaitu pemutaran video sponsor dari LPMI dan dilanjutkan dengan sambutan oleh keynote speaker yaitu Prof. Dr. Ton Malaka. Berikutnya yaitu penyampaian materi selama kurang lebih 1 jam dan dilanjutkan dengan pemutaran video sponsor dari Kandel Skeco dan ditutup dengan tanya jawab serta kuis. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, rekan-rekan, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan safety induction pada malam hari ini. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Selamat Kerja, Safety Induction bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah dan prosedur keselamatan untuk para hadirin. Yang pertama yaitu siapkan air mineral untuk menjaga kebugaran dan agar menjaga fokus. Yang kedua yaitu perhatikan bahaya kelistrikan di sekitar Anda, pastikan tidak ada kabel yang terlilit dan colokan yang bertumpuk. Selanjutnya, pastikan kompor di dapur sudah dalam keadaan mati untuk menghindari bahaya kebakaran. Selanjutnya, dihimbau pada peserta agar tetap memperhatikan jarak penglihatan terhadap gawai yang sedang digunakan. Dan juga selalu diharapkan tetap memperhatikan aspek ergonomi selama sesi acara berlangsung. Dan yang terpenting adalah jika ada keadaan darurat, tetap tenang dan jangan panik. Segera lakukan evakuasi mandiri. Sekian pemaparan safety induction dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik rekan-rekan, selanjutnya izinkan saya membacakan tata tertib webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah acara sharing session ini akan direkam dari awal hingga akhir acara. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta wajib mematikan mic. Diperbolehkan untuk menyalakan kamera dengan pakaian yang sopan. Pemateri akan menyampaikan materi selama kurang lebih 60 menit. Berikutnya, pertanyaan dipilih 3 pertanyaan dan dibacakan oleh moderator. Selanjutnya, diskusi dapat berlangsung secara panel antara narasumber dan moderator dengan persetujuan dari narasumber. Berikutnya, pertanyaan hanya disampaikan pada kolom chat dengan menyebutkan nama, pekerjaan, dan juga instansi, jika ada, dan kecuali atas arahan dari narasumber. Berikutnya, apabila ada waktu, termin akan dibuka untuk sesi kedua. Dan yang terakhir, untuk materi dan sertifikat akan dikirimkan 3-5 hari setelah acara dilaksanakan. Baik, rekan-rekan semua, acara hari ini tidak meriah dan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari sponsor. Untuk sponsor yang berada pada hari ini, yang pertama adalah PT Candle Sketch Internasional, lalu ada PT LPMI, lalu ada Safety Code.
Dan juga media partner kita pada malam hari ini yaitu Improvement, iSafety Magazine, Epic HSE Bali, dan juga BSO Indonesia. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita memasuki ke sesi webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya mari kita bersama-sama untuk mendengarkan opening speech dari Profesor Dr. Tan Malaka. Sebelumnya, izinkan saya membacakan gambaran dari Profesor Dr. Tan Malaka terlebih dahulu. Profesor Dr. Tan Malaka, MOH, DRPH, SPOK, Higieni Industri Utama adalah dokter, akademisi, dan pakar K3 terkemuka di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Chairman of the Advisory Board Inospro dan merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan keahlian di bidang kesehatan kerja dan hygiene industri. Pendidikan lanjutannya di luar negeri membekalinya dengan kompetensi sebagai spesialis okupasi dan ahli higien industri. Sebagai tokoh nasional di bidang K3, Prof. Tan aktif mendorong penguatan regulasi, peningkatan budaya keselamatan, serta pembinaan organisasi profesi K3. Dengan kontribusi lebih dari 2 dekade, beliau diakui sebagai salah satu 100 tokoh K3 Indonesia dan menjadi figur penting dalam perkembangan K3 modern di tanah air. Halo, selamat malam, Prof. Tan. Apakah ada di Zoom malam hari ini? Ya, selamat malam. Baik, Prof. Monggo jikalau ada ingin berikan opening speech, saya waktu dan tempat saya persilakan. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Oke, baiklah. Um, Very good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara dari SHAD, terutama itu Pak Amri Cahyono. Karena SHAD adalah member aktif dari Inospro. Inospro singkatan dari Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals yang saat ini sudah mengcover 50 profesi di bidang K3. Dan salah satunya yang aktif adalah SHAD. Dan ini untuk kesekian kalinya dia berbagi ilmu dengan publik, baik itu members, baik publik secara umum. Dan kami dari Inospro, saya selaku the Chairman of Advisory Board, menyambut dengan baik sekali inisiatif dari SHAD yang untuk kesekian kalinya mau apa yang mereka sebut sebagai berbagi ilmu. Saya kira tepat sharing ilmu pengetahuan. Kemudian pembicara kita pada hari ini, saya juga amat gembira karena beliau sudah ada di sini, itu Dr. Insinyur Amin Widodo. Ini orang Surabaya ya kelihatannya. Dan beliau adalah seorang senior geologist di Indonesia, dan kita tentu saja amat gembira kedatangan seorang tamu dari senior geologist yang akan bicara tentang bidangnya, dan terutama yang bersangkutan dengan aspek safety dari natural disasters. Kalau kita lihat dari, tapi sebelumnya saya mau sedikit mengemukakan di sini beberapa komen saya yang sudah saya sampaikan di web kita, itu Amri, bahwa term safety yang dipakai di sini adalah safety secara luas. Karena dan karena dia menyangkut natural disasters, ini dia menyangkut public safety, bukan cuma occupational safety, tapi public safety. Kalau dilihat safety secara luas dan terkait dengan disasters itu, maka salah satu yang amat penting dan high profile itu adalah public health aspect. Karena ini menyangkut public safety dan juga public health aspect. Di setiap kali kejadian natural disasters, di any disaster sebetulnya, ini salah satu isu yang high profile adalah public health.
Jadi harus kita tambahkan dimensi ini. Dan karena saya yakin dimensi safety-nya akan baik sekali nanti di cover oleh Dr. Amin, saya sedikit saja menambahkan sebagai pembukaan saja dari dimensi public health. Dan kalau kita lihat dari vulnerability analysis, nah itu suatu term yang banyak sekali dipakai di dalam disaster management, apa yang mereka sebut sebagai vulnerability analysis. Memang Indonesia ini on the line of fire memang. Luar biasa Indonesia. Saya barusan sebelum 5 menit yang lalu menanyakan ke artificial intelligence, saya pakai yang Gretong aja, Agnes. Saya tanya, ini list dari natural disasters yang ada di Indonesia tahun 2025. Ini jawabnya. Sampai bulan Oktober sekitar 2.500 kejadian. Luar biasa kan. Sampai 2.500 kejadian. Dan itu banjir 1.256 kali. Karhutlah, nah, kebakaran hutan dan lahan. Itu 480 kejadian. Cuaca ekstrem 477 kejadian. Tanah longsor. Ya, ini juga sering terjadi, Jawa Barat terutama ya. Ini 183 kejadian. Drought atau kekeringan yang memang barusan mungkin sekarang juga masih kita alami, itu sekitar 30 kali kejadian. Nah, ini yang punya Dr. Amin itu earthquake. 16 kali kejadian di tahun 2025 dari catatan artificial intelligence ya. Gelombang pasang abrasi itu 14 kejadian. The volcanic eruption 4 kejadian, tsunami juga 1 kejadian. Saya tidak aware sebenarnya ada tsunami pada tahun ini. Mungkin ini nah, saudara sekalian kalau dilihat dari sana memang luar biasa kita emang. Dan memang kita vulnerable. Itu istilah yang tepat saya kira. Memang kita vulnerable. Selain juga nanti akan ada kelompok yang vulnerable, dari kelompok grup dari orang yang vulnerable. Juga negara kita itu juga vulnerable. Ya. Yang pertama karena lokasi geografis kita, tetapi juga karena faktor-faktor lain. Salah satu vulnerability penting untuk kejadian disasters itu untuk bangsa Indonesia itu adalah banyaknya wilayah-wilayah yang masih tergolong miskin. Dan mereka yang miskin apabila mengalami musibah, mereka kemampuan mereka amat terbatas untuk melindungi diri mereka sendiri. Sudah-sudah sekalian, dari dimensi public health, kalau kita lihat, maka natural disasters oleh Johns Hopkins University itu dibagi menjadi 3 misalnya. Yang sifatnya sudden, itu seperti volcanic eruption, tsunamis, storm, flood. Saya kira kita alami sehari-hari. Dan ada juga yang slow onset, seperti misalnya kemarau, famine, atau kelaparan. Ya. Ada juga yang sifatnya epidemic atau pandemic bahkan. Bukan cuma epidemic, tapi pandemic. Baik itu sifatnya waterborne, foodborne, atau vectorborne. Saudara sekalian, dalam kedua aspek itu, public health dan public safety, yang amat dibutuhkan, tentu saja, nanti kita akan dengar dari Dr. Amin, itu adalah preparedness. Di mana-mana yang kita butuhkan preparedness, dan ini yang membangunkan masyarakat kita untuk mendevelop preparedness ini bukan kerja mudah. Ada banyak hal yang terkait di situ, misalnya juga aspek pendidikan. Nah, preparedness memang adalah salah satu kunci penting dari menghadapi disasters. Bahkan mereka yang well prepared pun karena selalu pada fase awalnya, paling tidak pada fase akutnya itu, masih harus dibantu oleh
instansi-instansi institusi yang memang bergerak di bidang ini. Kita juga terutama concern sekali pada suatu disaster itu pada grup-grup yang vulnerable, seperti saya katakan, seperti children, women, dan elderly. Dan ini yang jarang mendapat perhatian. Bahwa ada kelompok yang vulnerable ini yang harus diberi perlakuan yang khusus tatkala terjadi musibah, baik yang alami maupun yang buatan. Dari sudut public health, karena menambah sedikit saja, itu ada 5 isu sentral pada suatu saat terjadinya disasters, terutama natural disasters. Yang pertama itu adalah water supply untuk kebutuhan domestik. Dan saudara tahu itu, water supply untuk kebutuhan domestik minimum kalau dilihat dari sudut teorinya 15 liter per hari itu kebutuhan manusia ya. Saudara masih ingat barangkali pada saat tsunami Aceh apa bantuan luar yang datang pertama kali? 4 hari setelah tsunami kapal Australia datang merapat ke Moloboh membawa bukan cuma membawa air, tapi membawa penjernih air. The desalination of the water. So because of the need for water. Bukannya water itu tidak ada, tapi pada saat itu orang tidak punya daya upaya untuk menggali sumur pun susah dan seterusnya. Tetapi saya waktu itu amat impressed dengan kawan-kawan kita dari Australia, tetangga kita yang paling dekat. Itu pertama kali yang datang itu yang merapat adalah Gini tadi Mas Yudi. Mau nggak mau. Nah, kemudian yang kedua, isu pentingnya adalah waste handling. Memang, tatkala itu adalah waste, tatkala kejadian darurat seperti begitu, maka soal waste handling ini menjadi isu yang amat penting, baik yang solid maupun yang liquid. Ya. Food, sanitation, and hygiene. Ini adalah salah satu yang amat high profile. Bukan cuma kita butuh food, tetapi we need safe food, hygienic food. Kalau tidak bisa terjadi outbreak. Sama saja akibatnya dengan disasters yang terjadi itu. Kalau terjadi outbreak karena food poisoning misalnya. Dan itu sering. Kemudian factor control, karena mereka biasanya orang-orang yang mengalami bencana ini adalah displaced. Tergusur dari tempat habitatnya. Karena itu ada isu tentang home sanitation yang diperlukan. Nah, saudara sekalian, sebagai vulnerability analysis kalau dilihat tadi, betapa pentingnya untuk membicarakan berbagai dimensi dari natural disaster, terutama dari aspek safety yang secara luas, yaitu public safety dan public health. Saya cuma merecord di sini 6 step dianjurkan oleh WHO, World Health Organization, dalam menghadapi disaster management. Yang pertama kali lakukanlah, dia bilang, analisa vulnerabilities. Ya, saya kira Dr. Amin lebih dari mampu untuk membicarakan ini dari tentang vulnerability ini nanti. Moga-moga kita akan mendengarnya. Prevention dan mitigation yang kedua. Yang ketiga, emergency preparedness. 4, kembangkan policy dan capacity building. Kemudian responsnya dan recovery. Ya, jadi kita cukup petunjuk. Cukup guidelines. Kalau Anda masukkan disaster preparedness, safety and health di artificial intelligence, Google atau apapun, Anda akan mendapatkan literatur yang cukup banyak. Termasuk juga guideline. Jadi masalah informasi ini cukup tersedia. Tinggal lagi bagaimana kita mengikutinya. Seperti nasihatnya Imam Ghazali itu, Amri. Kepada dalam bukunya O Anak. Dia bilang, O anak, nasihat itu mudah. Yang muskil adalah menerimanya.
Ah, dengan cuplikan dari kata-kata bijaksana dari Imam Al-Ghazali, saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada Syed, Pak Amri dan kawan-kawan yang membuat suatu inisiatif yang luar biasa, kepada Dr. Amin yang mau berbagi ilmunya pada malam hari ini, monggo dok, dan kepada para pemirsa semua yang saya lihat saat ini sudah lebih dari 100 orang. Moga-moga kita dapat pencerahan dari situ dan kemudian bisa berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Tan atas opening speech-nya. Baik, berikutnya kita akan masuki ke acara inti yaitu penyampaian materi dari narasumber. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memutar video dari sponsor terlebih dahulu. Kepada operator saya persilakan. PMI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang utama jasa keselamatan dan kesehatan kerja. LPMI memiliki pengalaman luas di berbagai bidang pekerjaan. Dengan komitmen pada inovasi, profesionalisme, dan kualitas, LPMI terus meningkatkan eksistensinya serta memberikan kontribusi maksimal bagi seluruh rekanan perusahaan. Kami menyediakan sertifikasi Kemnaker RI dan BNSP sebagai berikut. Bidang Sistem Manajemen K3 dan Kelembagaan, bidang pesawat angkat dan pesawat angkut, bidang kesehatan, bidang konstruksi, bidang elevator dan eskalator, bidang pesawat tenaga dan produksi, bidang penanggulangan kebakaran, bidang kelistrikan, bidang pesawat uap dan bejana tekan, bidang lingkungan kerja dan bahan berbahaya, LKBB, bidang ketinggian bidang las dan untuk sertifikasi BNSP sebagai berikut. Skema environment, skema metodologi dan pengelola pelatihan, skema keselamatan dan kesehatan kerja dan manufaktur, skema pertambangan, skema konstruksi, skema energi baru, terbarukan dan konservasi energi, skema pengemudi angkutan, skema teknologi dan informasi, skema welder, skema jaminan mutu keamanan pangan. Silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Baik, tadi barusan adalah video sponsor dari salah satu sponsor kita yaitu PT LPMI. Baik rekan-rekan semua, saatnya kita akan masuki acara inti yaitu penyampaian materi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini. Moderator kita pada malam hari ini yaitu Bapak Pradana Anugrah Sejati, salah satu praktisi HSE di Indonesia. Jadi, Pak Pradana adalah personil QHSE di salah satu perusahaan BUMN konstruksi PT Waskita, dan sekarang beliau bekerja di PT Berantas Abipraya Tbk, yang telah mengabdi selama 13 tahun, dan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang menjalankan inisiasi sharing ilmu, sedekah ilmu BUMN Karya. Saat ini status beliau adalah menikah dengan anak satu. Beliau memiliki beberapa keahlian, diantaranya yaitu Fire Safety Manager, tim tanggap darurat, petugas damkar, ahli K3 umum Kemnaker, ahli Madya K3 konstruksi, dan juga accident investigator. Baik, barusan tadi adalah sedikit gambaran dari moderator kita pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa moderator kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Pradana. Apakah Selamat ada di Zoom, Pak? malam, selamat malam Mas Arya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Sudah siap, Pak, untuk moderator pada malam hari ini, Pak? Siap. Oke, terima kasih. Oke, baik, Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat warahmatullahi malam Prof. Tan, selamat malam Pak Amri, selamat malam Mas Arya, selamat malam dan salam hormat kepada Pak Amin. Sebelum nanti Pak Amin share, saya akan membacakan biodata beliau ya. Nah, ini untuk biodata beliau, yaitu Bapak Amin Widodo. Beliau adalah Lektor Kepala Teknik Geofisika
Untuk kepakaran geologi bencana, beliau melakukan menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di UGM dengan fokus pada geologi dan lingkungan, serta mendalami kajian mitigasi dan analisis risiko bencana berbasis SIG dan geofisika. Beliau juga aktif mengajar, meneliti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor, serta menulis berbagai publikasi ilmiah. Bapak Amido ini juga merupakan anggota dari PII, IAB, MAPIN, dan IAG. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak narasumber, Pak Apin. Waktu dan saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali. Ini baru pertama kali saya ikut di komunitas ini, istilahnya gitu ya. Eh, dan ini saya sudah pakai kaos yang dikirimkan. Jadi itu, tapi saya memang sudah satu kelompok di grup apa psikologi K3 kalau saya. Dan Pak Amri dulu pernah memberi ilmu kepada mahasiswa di ITS, jadi terkait kebencanaan juga, tapi di BCP, bisnis terkait dengan itu di kebencanaan. Jadi, gitu. Baik, itu tadi sudah dikenalkan siapa saya. Jadi saya dari Teknik Geofisika ITS, dan memang saya banyak menulis dan biasanya memang saya sering karena sering menulis dikirim ke beberapa media tadi, sehingga kita juga saya dikenal juga di media untuk kadang-kadang menjadi narasumber semacam gitu. Baik, saya mau presentasi, mau meng- menampilkan ini share screen. Jadi budaya keselamatan menghadapi bencana alam. Jadi ini saya cerita memang agak ke arah basic eh, untuk kita sadari bersama masyarakat kita itu seperti apa. Jadi ini pertama yang perlu diketahui ini kenapa kejadian alam kok berubah menjadi bencana. Ini satu hal yang basic yang harus disadari oleh semua orang. Ya, karena di Indonesia sudah sering kita omongkan kita berada di daerah cincin api Pasifik, kita ada di daerah Katulistiwa. Nah, dari dua hal itu aja sudah banyak kejadian alam yang ada di situ. Tapi kenapa berubah menjadi bencana? Nah, itu yang menjadi problem katanya. Dan ini yang harus kita kupas bersama. Dan ini memang nanti untuk mengatasi itu memang nanti agak rumit lah. Tapi memang kalau di dalam satu kantor yang ada K3 mungkin itu menjadi lebih mudah. Tapi kalau ini di luar yang lebih ke arah bencana alam ini kayaknya kita akan menghadapi banyak masalah semua gitu. Ini contoh yang sudah kita lakukan beberapa tahun ini. Jadi saya mungkin mau memberikan gambaran dulu eh, ini untuk memberi gambaran posisi manusia itu sendiri ya. Jadi gitu ya. Jadi ini ada solar system, ada bumi, terus ada kita, ada manusia. Jadi kalau kita lihat dari berdasarkan data dari penelitian para peneliti kebumian, alam semesta, maka ini diketahui bahwa umur bumi itu hanya eh, dari batu yang ditemukan yang tertua itu adalah 4,5 miliar tahun. Sedangkan galaksi sendiri diambil batu yang didapat dan yang tertua itu adalah 11 sampai 13 miliar tahun yang lalu. Mungkin nanti ada batu lagi muncul lagi lebih tua lagi sangat mungkin seperti itu. Nah, jadi berarti manusia baru 200.000 tahun yang lalu. Kan kita anggaplah, saya nggak tahu berapa. Mungkin Anda sudah mempelajari berapa manusia itu ada di bumi, itu kapan.
Ini boleh muncul muncul atau diciptakan. Ini terserah terserah masing-masing. Jadi dia ada di bumi itu sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, selama proses tadi bumi lepas dari matahari, karena kita masih mempercayai itu bahwa bumi itu bagian dari matahari membentuk solar system tadi. Jadi lepas terus membeku dan lain sebagainya itu prosesnya panjang sampai 4,5 miliar itu. Jadi misalnya 4,5 miliar itu terbentuk, terbentuk itu pada waktu itu masih panas semuanya, eh, masih berupa bara sama seperti di matahari. Terus kemudian di permukaannya membeku menjadi batu. Terus ada pemisahan dari eh, mineral yang ada di bumi tadi, yang berat menuju menjadi inti, kemudian yang sedang itu menjadi mantel, ya, kemudian yang paling kecil menjadi litosfer, menjadi yang paling keras yang kita injak ini, litosfer. Dan selama dia berproses tadi, muncul ada gempa, gunung meletus, tsunami, hujan deras, banjir, longsor, likuifaksi, dan lain sebagainya sudah terjadi. Itu bagian dari dinamika bumi. Dan mm, bumi harus demikian. Harus ada gempa. Ya. Gempa itu harus ada. Gunung meletus itu harus ada. Kalau nggak ada, kita mungkin ya akan nggak ada kalau gitu. Karena dia harus dinamik dia. Dinamik itulah membuat apa namanya alam semesta alam yang kita huni ini menjadi lebih baik dan layak huni untuk kita. Jadi itu bagian dari dinamika. Nah, tadi ada natural proses ini ya kita ambilkan belum ada orang ini. Terus yang kedua dimunculkan tadi natural proses sudah berlangsung berulang-ulang ini, berulang-ulang. Terus muncul manusia ini. Ah, kalau kita yang beragama, jadi yang percaya dengan adanya Adam dan Hawa, maka pada waktu diciptakan tadi ini sudah ada ancaman di antara manusia itu sendiri ya. Jadi ini mungkin alam belum belum menyentuh mereka, tapi ancaman oleh orang apa namanya anaknya Nabi Adam dan yang eh, kalau meyakini ini bahwa yang menyebabkan ancaman alam itu ancaman antar manusia sendiri itu yang kita kenal itu ada wanita, ada tahta, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah sejak diciptakan sudah memunculkan itu. Nah, kemudian manusia itu bertambah banyak. Akhirnya kan ada bersentuhan tadi, ada sentuhan. Bertambah banyak lagi, akhirnya bersentuhan lagi, membentuk seperti ini. Maka yang bersentuhan itulah memunculkan risiko tadi. Ini risiko alamiah, gitu, istilahnya gitu. Jadi muncul risiko ketika manusia bertambah banyak dan merambah kawasan yang berbahaya. Tapi sering di kita didoktrin oleh agama dan gitu ya, bahwa risiko itu sering dipahami sebagai takdir, kadang azab, karma, kutukan, dan lain sebagainya. Jadi bukan sebagai suatu peristiwa alam, bukan sebagai suatu peristiwa alam yang bisa kita atasi seperti itu. Jadi contohnya demikian. Jadi ini sebelum ke arah sana ini bencana yang saya omongkan ini definisinya adalah demikian. Nah, jadi ini harus kita samakan persepsinya. Jadi ini menurut Undang-Undang 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau banyak peristiwa semacam gitu, rangkaian peristiwa yang mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, harta benda, dan dampak.
tadi oleh Pak Profesor Tan disebutkan ada vulnerability. Jadi ini dipakai di Indonesia istilahnya, rumusan ini. Jadi resiko itu sama dengan adanya hazard dikalikan vulnerability dibagi capacity. Ini adalah rumusan yang ada di Indonesia. Tapi secara internasional ini capacity itu nggak masuk. Jadi hanya hazard kali vulnerability. Di perusahaan-perusahaan yang mestinya hanya dua ini. Tapi Indonesia memasukkan ini. Nah, jadi ada perbedaannya. Harapannya itu karena kita problemnya di capacity tadi. Maka dengan meningkatkan kapasitas ini, membesarkan kapasitas ini, maka resikonya akan kecil. Rumusan itu adalah seperti ini. Jadi ini contoh saja, contoh gambar. Jadi misalnya ini ada ancaman, taruhlah ini rumah misalnya. Terus kalau orang itu kapasitasnya dia betul-betul tidak tahu sekitar, jadi ini ada tidak tahu. Jadi muncul bila masyarakat tidak tahu, tidak ingin tahu, dan tidak mau tahu. Kita punya tiga masyarakat ini saat ini. Tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, jadi misalnya karena ini ada gempa terus menimbulkan getaran kan mestinya kita harusnya bereaksi. Kita masih begini, masih, apa ini? Masih bertanya begitu. Bukan. Tapi sudah harus bereaksi. Nah, jadi begitu. Ini oyok-oyok gempa. Ini apa ini? Masih berpikir seperti itu. Nah, itu kita masih belum tahu. Nah, itu kita bisa menyebabkan kita meninggal seperti ini. Tapi kalau kita ke kapasitas kita tadi kita perbaiki, jadi nanti kalau ada getaran demikian, maka kamu harus segera berdiri dan berlari keluar rumah. Nah, demikian. Jadi yang kedua, gambar kedua itu ada seperti ini. Atau ini berapa force atau tenaga atau tekanan yang ditimbulkan dari H ini? Oh, kalau bisa kita reduce, kita kurangi dengan pondasi dengan baik, maka kita akan aman. Jadi seperti itu. Gambar ini menggambarkan demikian. Jadi capacity ini seperti itu. Tapi saat ini sedang diprotes juga ini capacity ini kok nggak cocok dengan yang lain. Soalnya nanti hasilnya bisa tidak tahu. Ini saya sebut tidak tahu misalnya. Ini misalnya tadi peristiwa tsunami di Aceh. Masyarakat Aceh itu tidak tahu. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena begitu ada gempa, terus laut surut, banyak masyarakat yang pada waktu itu hari Minggu justru mengambil eh, alat-alat untuk menangkap ikan menuju ke laut. Padahal itu salah satu tanda kalau tsunami itu air lautnya surut. Nanti akan balik dengan tenaga yang lebih besar. Tidak tahu. Terus contoh yang tidak ingin tahu itu saya sering memang eh, apa istilahnya memberi sosialisasi kepada masyarakat. Saya Bu, di sini itu daerahmu rawan gempa, rawan banjir. Bapak Ibu tadi, dulu kita ditinggal pergi. Jadi, dia tidak mau diberitahu seperti tidak ingin tahu. Ada yang begitu. Nah, dan yang paling sekarang itu yang paling banyak itu ya tidak mau tahu. Ada yang tidak mau tahu. Tidak mau tahu itu contohnya apa? Yang paling sederhana. Rumahnya di sungai. Itu adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Kalau kebanjiran dia keluar minta sumbangan. Nah, buahnya seperti itu. Itu tidak mau tahu. Sekarang ini muncul tidak mau tahu lagi. Nah, misalnya jelas daerah itu rawan bencana. Sekarang yang terjadi di Semeru, ya, mereka menempati di kawasan merah rawan awan panas guguran tadi atau lahar tadi. Tapi mereka menempati di situ, nggak mau pindah. Nah, atau sekarang yang mungkin kayaknya ini kalau bagi eh,
bapak-bapak, ibu semua ini ada ibunya Bang. Nah, kalau berada di Aceh karena sebagian besar masyarakat Aceh itu kembali lagi ke tempatnya, kembali lagi ke tempatnya tadi. Padahal dulu rumahnya itu hancur-hancur, rata dengan tanah. Dan mereka kembali lagi seperti itu. Saya nggak tahu kenapa itu. Jadi ini, nah, cuman intinya pesan di sini adalah hanya kita yang bisa mengurangi risiko itu. Harus ada semangat untuk mengurangi risiko tadi. Kalau ancaman itu jelas kita enggak, jadi ancaman H ini kita tidak mungkin mengurangi alam di sini. Kalau kita diketahui bahwa daerahmu gempanya bisa sampai 9 ya semua vulnerability bangunan kita harus menyesuaikan dan kita orangnya harus sadar diri. Jadi oh saya ada di daerah 9 dari skala gempa 9. Nah, bagaimana sikap masyarakat menghadapi bencana tadi? Nah, ini ada survei yang sangat menarik. Sekaligus ini menyulitkan untuk kita berkampanye untuk bagaimana menghadapi bencana. Jadi ini memang survei ini 2011 sampai 2012 di 8 kota rentan bencana. Ada Palu, Aceh, Jogja, dan lain sebagainya itu disurvei. Nah, dari survei tadi itu perhatikan 48,7% masyarakat cenderung beranggapan bencana itu sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi demikian pemikirannya. Terus 42% itu beranggapan bencana itu sebagai mekanisme alam, namun jika sudah takdirnya tidak bisa dihindari. Hanya 8,4% yang meyakini bencana itu sebagai mekanisme alam yang bisa dimitigasi. Ingat tadi definisi bencana di atas tadi ya. Saya termasuk yang 8,4%. Nah, malam ini sih saya mengharapkan ini banyak teman-teman yang seperti saya. Bahwa bencana itu mekanisme alam yang bisa dimitigasi. Bisa dikurangi risikonya. Jadi seperti itu. Nah, karena seperti ini, maka eh, kenapa muncul apa namanya Pak apa namanya 48% itu berapa ini 90% itu seperti itu karena masyarakat lebih banyak diajari bahwa bencana itu takdir yang tidak perlu dipikir, pasrah dengan doa. Padahal ini tidak tidak cukup dengan doa, harus ada usaha. Jadi maka setiap ada bencana tadi muncul banyak masalah. Ada yang bilang, oh ini kota ini kena azab. Sekarang ini banyak bencana. Nah, saya nggak tahu ada yang ngomong begini apa enggak. Tapi kayaknya sudah mulai nggak ada. Ini kena azab, kena kutukan, kena karma dan sebagainya. Iya. Jadi sekarang itu mungkin banyak seperti itu. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi negara ini juga karena sikap yang seperti ini tadi 80% menganggap takdir itu negara ini hanya menyiapkan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Badan ini bekerja dan berkoordinasi setelah ada bencana. Jadi begitu. Jadi ini di Badan Koordinasi disebut tahun 2024 setelah ada tsunami Aceh. Nah, maka dibuatlah rapat itu. Bagaimana sana kemari. Jadi sifatnya adalah respon. Dan ini yang ternyata kalau dirunut ke depan memang kita itu negara respon. Karena ini tadi percaya bahwa ini adalah sebuah takdir, maka munculnya adalah respon. Nah, mungkin sampai sekarang mungkin kalau kita lihat di perjanjian selalu ada klausul force majeure. Nah, ini sebetulnya ini salah satu itu. Ya. Ini selalu tidak pernah hilang. Ini saya nggak tahu kenapa. Kalau ada gempa, ada banjir, kebakaran bisa hilang. Ya, kan aneh itu.
Oh, kita daerah gempa, kita daerah banjir. Nah, dari keadaan ini, setiap ada kejadian bencana, mereka lebih suka menyalahkan alam. Nanti lihat aja, ini mungkin lagi banyak bencana hidrometeorologi ya, yang terkait dengan apa namanya iklim tadi. Nah, maka ini nanti lihat aja umpamanya yang, oh ini karena terjadi karena hujannya terlalu deras. Oh ini karena perubahan iklim. Ini karena La Nina. Pokoknya begitulah. Tidak melihat penyebab utamanya apa. Jadi enggak apa namanya itu yang disalahkan hujan terus. Ya akan kebanjiran terus kalau kita masih beranggapan bahwa yang kita salahkan itu alam. Jadi selama misalnya eh, rumah kita roboh karena gempa, yang disalahkan gempanya, eh, hujan misalnya kebanjiran yang disalahkan hujannya, ya sudah akan seperti itu terus. Nah, kita tidak akan mengetahui bagaimana menghadapi itu. Ini problem di masyarakat kita seperti itu. Jadi misalnya secara penanggulangan bencana di Indonesia itu, jadi tanggap darurat 1966. 2005 terjadi bencana ini tadi, Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Nah, jadi seperti itu. Baru tahun 2007 ada Undang-Undang 24 ini, yang mengamanahkan untuk melakukan kajian, ada mitigasi, kesiapsiagaan, terus pas dampak ini baru ada respon, rehabilitasi, ada rekonstruksi. Baru tahun 2007 ini, 2008 ini ada undang-undang yang mengatakan adanya BNPB. Terus di daerah itu ada BPBD. Nah, jadi seperti itu. Tugasnya sama, jelas. Untuk melakukan ini semua, bukan hanya respon, bukan hanya respon. Tapi kita lihat hasilnya kayak apa. Jadi ini sudah sudah lama ini, ya, jadi gitu. Kita bisa melihat ini eh, tiga pilar manajemen bencana. Jadi ada manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan. Memang harus demikian. Jadi risiko ini yang di depan tadi. Harus mitigasi, kesiapsiagaan, prabencana, EWS, Early Warning System. Terus pada waktu kedaruratan ini memang butuh eh, kedaruratan yang efektif tadi sangat butuh. Jadi gitu. Terus ada manajemen pemulihan. Jadi kalau nggak ada yang ini butuh istilahnya komando. Di sini butuh komando, di sini butuh komando, di sini. Yang kita kenal dengan BNPB atau BPD. Terus ini pertanyaan berikutnya itu kenapa bencana berulang-ulang? Ini yang istilahnya kenapa kok banjir kok berulang-ulang? Kenapa kok longsor kok berulang-ulang? Nah, kenapa kok bencana gitu? Padahal itu kejadian alam biasa, tapi kok bisa berulang-ulang. Nah, ini mau kita lihat ini. Ini data yang sampai September, sampai 4 November. Jadi bencana itu ada 2.726 sampai 4 November. Jadi kalau dilihat yang meninggal ini ada 377. Oh, ini juga ada satu hal yang penting. Terus ada 38, ada 623 yang mengungsi sangat banyak. Bencananya apa? Bencana alamnya ada gempa bumi, ini bencana geologi, seperti ini. Terus ada bencana hidrometeorologis. Jadi banjir itu selalu besar. Cuaca ekstrim, seperti ini. Ini kalau dilihat kerusakannya, ini rumah rusak berapa, eh, sedang berapa. Ini berarti ya, satuan pendidikan yang rusak. Ini banyak sekali. Rumah ibadah yang rusak, fasilitas pelayanan kesehatan. Ini sangat vital. Ini termasuk yang vital yang harus. Kantor rusak berapa, jembatan rusak berapa. Ini seperti itu. Ini 2025 baru sampai 4 November.
Nah, perhatikan ini, grafik ini jelas kan. Jadi naik trennya tetap naik. Ini kalau di apa namanya, trennya menjadi naik. Ini statusnya kalau di statistik ya naik. Memang sekarang 2025 itu, tapi ini masih 2000 berapa tadi? Seperti masih belum selesai. Ah, ini yang paling banyak perhatikan. Ini bencana geologi sangat sedikit ini, tapi memang mematikan memang ya. Bencana geologi walaupun sedikit tapi mematikan. Yang banyak adalah bencana hidrometeorologi. Jadi 1900 seperti ini. 2000 sampai 4000, 5000 lagi. Hmm. Ini tahun 2021 ini. 2002 ini menurun. Jadi seperti ini apa artinya? Jadi sejak 2017, Man. 2007. Oh, kan ada undang-undang kan? Sudah ada undang-undang. Mestinya kan ini ada mitigasi. Tapi kalau melihat seperti ini kan ini nggak ada mitigasi. Mitigasinya sangat sedikit. Tetap naik saja. Jadi ya, bencana itu berarti korbannya makin banyak. Gitu ya. Jadi bencana alamnya kan tetap ada. Nah, terus ini kenapa kok ini sebenarnya kalau ada saya belum ada grafik apa namanya jumlah korban dan lain sebagainya. Jadi secara kerusakan dan lain sebagainya tadi. Kalau ini dibandingkan dengan grafik itu kayaknya ini menjadi menarik. Jadi tapi trennya tetap naik. Jadi semua naik. Jadi mitigasi itu masih belum ada di sini. Masih sedikit. Ah, ini perhatikan gempanya. Apa namanya? Bencana 2019 3,89, 3800, 2020 4600, 2021 mana ini? Nah, 5000. 2022 menurun, 2000 naik lagi. Terus 24 3400. Jadi jadi begitu ini termasuk yang saya sebut tadi berulang-ulang. Jadi eh, ini artinya apa? Bahwa kalau kita dari geologi itu akan selalu bilang bahwa gempa itu akan berulang di tempat yang sama dengan besar yang sama. Jadi kalau masyarakatnya tidak beradaptasi maka akan terkena bencana. Jadi misalnya di Jogja itu, pernah terjadi gempa 2006 skalanya 6. Padahal itu 1943 juga pernah terjadi gempa yang sama di situ, korbannya juga banyak. Terus 1800 juga pernah. Jadi seperti di tempat di sekitar itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau tidak beradaptasi, kita bisa melihat 2006 itu gempa di Jogja itu sangat banyak. Nanti nanti akan kita lihat. Nah, apalagi ini tren kebencanaan gempa itu trennya juga naik. Jadi gitu. Tapi kalau kita tadi bisa beradaptasi, mestinya kan tidak masalah. Terus ini gempa-gempa yang menimbulkan tsunami. Nah, jadi seperti itu banyak di sini. Jadi ini harus diketahui oleh semua orang. Nah, dari review bencana di Indonesia tadi, maka bencana yang terkait dengan hidrometeorologi, banjir, kekeringan, puting beliung, tanah longsor. Itu yang paling banyak. Nah, cuman itu tadi yang banjir, kebanjiran, musim kemarau, kekeringan. Nah, berarti ini ada satu kesalahan manajemen air. Nanti kita akan lihat kesalahannya di mana. Jadi, tapi kalau yang disalahkan hujannya tidak masalah. Disalahkannya iklimnya, ya akan seperti ini terus. Grafik akan seperti ini. Jadi kalau yang disalahkan iklimnya, ya sudah selesai. Ya akan seperti ini. Jadi ini ada kerugian
bencana per tahun. Ternyata cukup besar, 22,8 triliun. Artinya apa? Ada eh, dana yang mestinya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pembangunan yang lain, itu dipakai untuk bencana, untuk mengatasi bencana. Dan ini kenapa ini seperti itu? Karena Indonesia termasuk daerah yang berisiko bencana. Salah satu dari 35 negara itu termasuk yang berisiko. Dan ini kalau rata-rata korban itu 1.163 jiwa. Nah, jadi gitu. Dalam 10 tahun terakhir. Hmm. Ini ada di Medcomin, ini bisa dilihat. Cuma ini saya Islam, jadi dan ini memang sering dipakai untuk muncul saat ada bencana, ini sering dipakai. Tapi bukan untuk memberi semangat untuk beradaptasi, tapi ini justru malah membuat orang ini sudah takdir seperti itu. Ini karena saya pakai karena ini sudah ada abad ke-6, soalnya sudah ada ini karena Quran itu sudah ada abad ke-6. Jadi ini saya anggap ini adalah perintah beradaptasi. Bahwa dia di Al-Hadid 22 ini setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis. Itu. Tertulis di sini sudah sering diwujudkan sebagai takdir tadi. Sebelum kami mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi dari surat ini kita bisa melihat bahwa negara ataupun orang itu bisa terkena bencana apa saja, seberapa luas, seberapa besar korbannya. Setiap umatnya pun tidak tidak disebutkan, jadi tidak menyebutkan bencananya apa, siap umat yang akan terkena apa tidak disebutkan. Mestinya kita harus berpikiran positif seperti ini. Jadi artinya ada kejadian alam di sekitar kita yang bisa mengancam kita, yang bisa membuat kita terbunuh. Seperti itu. Ini dari ayat ini dibalik. Demikian. Jadi kita harus mengenali ancaman di sekitar kita yang bisa berubah menjadi bencana. Jadi adaptasi itu kunci keselamatan generasi saat ini yang akan datang. Ini misalnya bagaimana orang-orang dulu beradaptasi dengan gempa. Maka mereka membuat rumah-rumah yang tahan gempa. Dan ini sangat terkenal ini. Ada rumah gadang, ada rumah lahik di Kerinci Riau, rumah di Aceh, rumah joglo, rumah kaki seribu, rumah tua Bali Utara, Ome Sabua, banyak sekali. Jadi mereka sudah beradaptasi. Ini cara adaptasi mereka. Jadi perintah tadi itu yang diterima beradaptasi itu ya demikian. Tapi sering ini tadi disebutkan itu tadi ini sudah tertulis jadi nggak usah dipikir. Itu yang sering terjadi. Dan surat kedua ini juga ini sering juga diomongkan. Jadi musibah apapun yang menimpa kamu dan disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, eh, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tapi Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kita diminta belajar ini salahnya di mana sih? Rumahku kok bisa rata dengan tanah? Ini salahnya di mana sih kok tahu-tahu airnya sangat kencang di sungai ini? Dulu nggak seperti ini, oh sekarang seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini perintah beradaptasi. Jadi bahwa semua bencana itu yang harus disalahkan adalah kita. Sehingga kita bisa terus belajar dari kesalahan itu agar lebih baik di masa depan. Jadi paling tidak
tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang kedua ini yang penting. Jadi generasi berikutnya ini punya pedoman dalam menghadapi bencana. Tidak menyalahkan alam. Sampai sekarang menyalahkan alam itu masih sering terjadi. Lihat aja pejabat-pejabat yang ngomong, wih, nanti perhatikan aja lah. Di berita juga banyak. Jadi seperti itu. Ini sederhana, ini contoh di Jogja. Jadi ada rumah yang rata dengan tanah, ada rumah yang masih berdiri tegak dan menyelamatkan orang di dalam. Jadi beradaptasi itu pilihan. Jadi kita eh, mau seperti apa itu adalah pilihan kita. Nah, ini yang perlu diketahui takdir Indonesia itu kayak apa. Jadi takdir Indonesia seperti saya sebutkan tadi, kita ada di daerah kawasan cincin Pasifik. Ini rawan gempa jelas, gunung meletus ya. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng aktif. Indonesia terletak di kawasan tropis di antara tiga samudra besar. Kita juga ada bencana non alam. Ini sudah jadi takdir Indonesia, jumlah penduduknya besar dan tidak disiapkan. Masyarakatnya hanya tahu tentang kutukan, karma, takdir dan lain sebagainya. Jadi tidak berkutik. Ini misalnya gempa Aceh ini, perhatikan korbannya. Ini sangat besar ini. Gempa Palu ini 2000 juga. Terus ini gempa Sumatera Barat, gempa Jogja. Gempa Jogja ini yang mungkin perlu diperhatikan. Ya. Jadi yang meninggal itu 4.700 di Jogja, tapi di Jateng 1.000. Jadi seperti itu. Luka-luka demikian. Rumah rusak ini perhatikan. 204. Ini 108. Kalau dijumlahkan ini kan 300 lebih. Dia nggak beradaptasi. Nggak beradaptasi. Nah, cuman ini perlu dipikirkan bersama juga. Jadi ternyata korban manusia yang jumlahnya ratusan ribu itu ternyata tidak mengefek, tidak berpengaruh kepada tindakan mitigasi kita. Jadi mati satu, mati 1.000 itu sama, karena kita tidak meletakkan manusia tadi sebagai sesuatu yang nilainya sangat tinggi, mestinya demikian. Jadi ada beberapa, saya lihat di matrik risiko itu ada yang menempatkan manusia itu harus nol korban seperti itu. Itu no, statusnya satu. Kalau misalnya dia korbannya banyak, dia 5 seperti itu. Apa namanya yang matrik itu kan. Ada yang menempatkan begitu. Indonesia masih tadi korban 200.000, 1.001 itu nggak masalah. Jadi ya masih dianggap takdir tadi. Nah, ini kenapa kita banyak, ini karena kita didorong tiga lempeng tadi. Jadi ini ada dari India, Australia, Indonesia, didorong ke sana. Terus ini dari Pasifik, ini mendorong ke Indonesia. Terus Eurasian ini mendorong juga. Jadi kita itu dipenyet seperti itu. Jadi, dari tiga arah. Ini dari mana kita mengetahui kecepatannya 7,3 cm per tahun, 17,2. Dari GPS, jadi ini sudah dipasangi GPS di beberapa tempat, maka kita bisa tahu bahwa lempeng itu bergerak. Dari situ kita bisa tahu. Kita juga tahu misalnya di Himalaya ini ada gunung yang walaupun sudah tertinggi, dia naik terus. 888. Nah itu dia masih 8.888, dia masih terus naik. Jadi seperti itu. Nah ini posisi Indonesia seperti ini. Jadi ini ditekan dari 7 cm per tahun lah semacam gitu. Jadi seperti ini.
Ini dampaknya apa ya? Itu tadi. Konsekuensinya apa? Banyak gempa. Nanti kita akan lihat di profil AB ini. Banyak gempa, banyak gunung api, banyak tsunami, ada likuifaksi, ada longsor, dan sebagainya. Ada pergeseran, ada patahan, seperti itu. Ini konsekuensi. Jadi takdir kita itu ya ini. Jadi kalau ini tadi AB, saya buat potongan AB ini tumbukan itu prosesnya seperti apa? Seperti ini. Jadi ini lempeng Australia menumbuk di bawah, taruhlah di bawah Jawa tadi. Seperti ini. Di sepanjang tumbukan ini akan muncul gempa. Ada gempa dangkal, menengah, sampai dalam. Gempa yang dangkal ini sering dikenal dengan megatrust. Tapi selama tumbukan itu di Laut Jawa ini misalnya, itu juga ada kerak dangkal yang bergeser, yang patahan tadi, sesar aktif juga di sini. Jadi seperti itu. Di antara pada tumbukan ini ada sebagian yang meleleh membentuk gunung api. Jadi ini eh, gempanya banyak. Jadi seperti itu. Terus ada gunung berapi sih. Karena ini bergerak terus, tadi 7 cm per tahun, ya ini akan gempa itu akan bergantian ada di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Jadi seperti itu. Kalau di seismografnya BMKG mestinya akan terekam. Kalau skalanya 1, 2 dia akan terekam. Oh, ini banyak sekali kalau diplotkan. Jadi seperti itu. Nah ini buktinya. Jadi ini data 1900 sampai 2016. Jadi kalau skala 5 yang bisa dirasakan itu, maka ini akan ya, jumlahnya sebanyak ini, perhatikan. Jadi nggak kelihatan nih. Bali Lombok nggak kelihatan. Jawa juga sebagian besar nggak kelihatan. Ini lokasi-lokasi gempa. Jadi kalau saya buat penampang arah ini begini. Nah, ini ada gempa dalam yang biru. Ini takdir kita. Mau selamat ya harus beradaptasi. Nggak bisa lagi. Kita harus beradaptasi dengan gempa. Itu harus menjadi bagian dari kita. Dan Jepang melakukan itu. Bisa dilihat perbedaannya. Saat gempa Aceh tadi 283 orang. Saat tsunami di Sendai itu korbannya nggak sampai 20.000 orang. Rusaknya sama. Itu bedanya. Jadi itu bedanya. Nah, terus ini ya rawan tsunami. Ini ada merah-merahnya rawan tsunami. Di pantai, semua pantai ini, hampir semua pantai ini rawan tsunami. Gitu. Nggak punya pilihan. Kalimantan juga ada. Jadi gitu. Madura, Surabaya juga ya. Cuman tsunami-nya ada tinggi, ada yang sedang seperti itu. Kita ada yang sedang, ada yang. Terus ini gunung api ya. Tadi kan setelah tumbuh tadi di bagian tengah tadi ini kan di bagian tengah ya. Ini di Laut Selatan, ini di bagian tengah ada Gunung Semeru. Jadi kita bisa lihat gunung-gunung kita itu seperti ini. Nah, gunungnya itu di tengah ini. Banyak sekali. Ada 129 yang aktif, tapi ada beberapa yang ada monitoringnya, tapi sebagian juga nggak ada. Jadi kalau misalnya banyak orangnya ya ada monitoring, tapi kalau nggak ada orang ya dibiarkan aja meletus ya. Jadi seperti itu. Tapi memang kita harus berpikir positif terhadap bahwa kalau ini adalah ciptaan Tuhan, berarti ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu mestinya baik. Dia ada di bumi itu baik. Ciptaan itu selalu baik untuk kita, untuk alam semesta. Nah, memang jadi pertanyaan kita, kenapa Gusti Allah menciptakan gempa?
Kenapa Tuhan menciptakan gunung api? Kenapa Tuhan menciptakan tsunami dan lain sebagainya. Terus ini contoh gunung apa namanya? Semeru. Nah, ini yang erupsi 2021 seperti ini. Kira-kira begitu. Ini 2021. Ini 2000, yang sini 2025. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Rabu, 19 November 2025. Ini masih panas sore. seperti itu. Erupsi dimulai pada Rabu 19 November 2025 pagi hari dan terus berlanjut hingga sore. Dengan letusan besar terjadi sekitar pukul 6. Ini ada rumahnya, wah. Jadi sekitarnya ada rumah. Jadi sudah sebagian rata kan. 14 km melewati Jadi jembatan seperti Belanda Perak dan mencapai daerah Mesukopokan. karena mereka menempati di kawasan yang rawan. Ada 2 desa yang mengalami kerusakan seperti ini. parah, menjadi gelap gulita akibat abu vulkanik tebal, dan sebagian wilayahnya Jadi luluh dia lantak di puncak awan melewati. panas, yakni Desa Supiturang dan Dusun Kamarkajang di Lumajang, Jawa Timur. Nah, ini yang Badan fenomenal Nasional juga. Penanggulangan Bencana Karena setelah itu BNPB banyak sekali mengimbau video masyarakat yang untuk tidak mengambil beraktivitas dalam radius 8 aktivitas km di dari puncak dan sini. 20 km sepanjang aliran Bagaimana Mesukopokan dan abu korban gunung jiwa. berapinya itu Warga yang menutupi. berada dalam radius bahaya, termasuk di Desa Supiturang, segera Kira-kira gitu. Gunung Semeru. Ini kalau digambarkan ya seperti ini. Ini tahun 2021. 2025 itu ke sini. Ya, lebih banyak ke sini. Jadi gitu. Tidak lurus ini tapi ke sini. Lebih banyak. Jadi beda aliran, beda arah. Nah, kemudian kita juga likuifaksi tadi. Jadi ini adalah kuning-kuning ini adalah daerah rawan likuifaksi. Jadi tinggal kita ada di mana. Tapi ini skalanya skala Indonesia. Mestinya ini setelah ini diberikan oleh Badan Geologi, mestinya ini setiap daerah melakukan kajian. Ini kok kuning itu sedang. Nah, mungkin kalau setelah diteliti, oh, mungkin dia menjadi hijau. Nah, seperti ini, harapannya seperti itu. Ini contoh likuifaksi yang di Palu. Ini sangat fenomenal. Ini baru satu-satunya di dunia yang korbannya banyak. Jadi gitu. Ini perumahan tergulung. Jadi tergulung itu ada yang masuk ke dalam tanah sampai 10 meter. Ini terjadi karena ini kemiringan. Nah, ada kemiringan, tanahnya karena gempa tadi berubah menjadi bubur. Tanahnya menjadi bubur. Jadi bubur itu karena air kan. Sederhananya gimana? Oh, nah, sawah itu kalau dikasih air di sawah itu, kalau dikasih air kan dia bisa mengalir. Nah, ini sama seperti itu, menjadi bubur kan. Tapi karena ini posisinya di kemiringan, maka mengalir. Jadi segitu. Tapi ini di Palu sebetulnya ada kearifan lokal yang ada di sana, bahwa ini memang daerah yang tidak boleh dihuni. Nah, namanya daerah Nalodo. Jadi daerah ini dulu awal-awalnya kosong. Tapi kemudian karena pemerintah berikutnya menganggap ini adalah tanah yang kosong, nah ini harus dimanfaatkan. Akhirnya terjadi tadi tsunami tadi. Ini sudah dipetakan, kalau ini daerah rawan tsunami itu sudah dipetakan oleh Badan Geologi. Ini yang kedua, di Indonesia ada di daerah tropis tadi, yang ada dinamika iklim. Oh, banyak sekali nih. Musim hujan. Musim hujan itu berarti mulai dari Oktober sampai Maret. Musim kemarau, April sampai Oktober, seperti itu. Terus ini ada beberapa pengaruh dari ada La Nina, ada dipol-dipol, ada MJO. Jadi Madden-Julian Oscillation. Nah, jadi ini akan mempengaruhi iklimnya. Jadi misalnya contohnya misalnya La Nina, itu akan menambah kalau pas musim hujan ada ketambahan La Nina, maka
air hujannya ketambahan lebih dari 20%. Nah, nanti kita akan lihat contohnya di mana. Tadi, dan ini dampaknya apa? Ya ini konsekuensinya apa? Ada banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, kekeringan, karhutla, ombak ekstrim, dan abrasi. Itu takdir kita. Nah, kalau kita menempati di daerah rawan banjir, banjir bandang, ya kita akan tadi menjadi korban. Ini seperti itu. Jadi mengenali daerah ini rawan banjir, banjir bandang, longsor dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian di sini ada ini tadi daerah tropis tadi. Terus ada arus laut, ada lanina, ada angin puting beliung dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan kita banyak bencana tadi. Apalagi ini ada pemanasan global sekarang. Ada perubahan iklim. Nah, memang ini akan meningkatkan bencana hidrometeorologis. Jadi yang sekarang itu terjadi itu contoh yang bagus itu siklon tropis. Jadi siklon tropis itu dari dulu, misalnya tahun 2017 itu terjadinya hanya di Samudra Hindia, pokoknya di laut lah. Tapi kita memang ekornya bisa sampai ke daratan. Ekornya tadi memang membawa hujan yang cukup besar juga, jadi mempengaruhi di pinggiran pantai tadi. Nah, sekarang itu siklon tropis itu tidak hanya satu, banyak. Eh, Nanti bisa lihat di AccuWeather gitu. Jadi ada bulatan-bulatan itu di Samudra Hindia maupun yang ada di apa namanya di sebelah baratnya, sebelah utaranya Kalimantan dan Sumatera. Nah ini yang terjadi di Sumatera saat ini karena ada siklon tropis apa senyar apa namanya yang dari India. Yang hancur, yang kebanjiran mana? Sumatera Utara tadi sampai ke Malaysia. Sangat besar hujannya. Ya, ya seperti yang kita lihat itu di video-video itu. Jadi sangat besar hujannya. Karena siklonnya itu melewati di situ. Melewati di pulau. Tahun 2021 pernah terjadi di NTT. Nah, jadi seperti itu. Wah, kerusakannya luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga dan ini juga harus diperhatikan kenapa kita banyak takdir kita itu kita punya bencana non alam. Nah, ini yang jarang dibicarakan, didiskusikan itu adalah gagal teknologi. Tapi yang kemarin sudah membuat kita apa namanya kocar kacir itu COVID. COVID itu mengerikan dan membuat semuanya berhenti. Yang menjadi karena ini sesuatu apa namanya penyakit yang baru, itu pun kan masih banyak orang yang berpendapat, wah ini nggak mungkin ini, nggak mungkin terjadi sebenarnya. Akhirnya itu eh, di setiap kantor mesti ada korban. Nah, kalau misalnya di ITS itu ada beberapa profesor yang harus meninggalkan. Jadi itu suatu kerugian yang luar biasa. Mestinya berpikirnya harus demikian. Jadi itu. Kemudian yang keempat ini masyarakat kita tidak disiapkan tadi. Jadi saya berharap nih kita semua nanti ikut memberitahukan kepada masyarakat. Jadi kita ini hidup di daerah banyak bencana ini loh, A, B, C, D dan lain sebagainya. Dan bagaimana menghadapi ini, bagaimana menghadapi ini. Nah itu harus diomong-omongan terus sehingga mereka tidak apa namanya, mereka menjadi lebih siap. Ini perhatikan.
indeks risiko bencana di Indonesia 2021 itu 293 kota indeksnya risiko sedang. 2021 ini risikonya tinggi. Jadi merah dan kuning kan. Jadi yang ngeri ini sebetulnya. Nah ini harus untuk banyak orang untuk mendiskusikan ini akan menjadi lebih baik. Nah, ini baru tahun 2019 itu ada istilah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi ini dari Kemendikbud ini mau mencoba untuk kenapa Kemendikbud ini seperti ini karena gini. Jadi ada 52.900 sekolah berada di wilayah rawan gempa. Ada, nah beginilah ceritanya. Jadi rawan tsunami, rawan gunung berapi. 54.000 sekolah berada di wilayah rawan banjir. 15.000. Ini alasannya. Ini padahal ini kalau dilihat data sebelumnya ini mestinya dari dulu ini muncul ide untuk sekolah atau pendidikan aman bencana ini. Tapi ya daripada tidak akan lebih baik telat sanksi seperti itu. Ini 2019 ada peraturan untuk mengangkat pendidikan itu. Jadi menuju budaya selamatan. Jadi penanggulangan bencana jadi urusan bersama. Jadi melalui pendidikan ini diharapkan pengurangan risiko bencana mencapai sasaran lebih luas. Diperkenalkan lebih dini kepada seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi prinsip-prinsipnya adalah sekolah aman. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada secara formal ini menggunakan bekerja sama dengan BNPB, BPBD, non formal ini dengan unsur masyarakat sipil tadi dan sebagainya. Terus prinsip pokok dari ini adalah berbasis pengurangan risiko bencana. Ini yang sangat penting. Inklusif. Pernah kita berpikir bagaimana kita melatih yang tunanetra, yang tunarungu menghadapi bencana. Ini harus harus ini. Jadi harus inklusif dan harus ramah anak. Ini tantangannya ada banyak sekali. Bagaimana menerangkan gempa terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Nah, misalnya ini ada tantangan yang luar biasa. Jadi intinya adalah membangun budaya siaga, budaya aman, budaya pengurangan risiko bencana di sekolah, serta membangun ketahanan warga sekolah dalam menghadapi bencana secara terencana, terpadu, demikian. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan di masyarakat. Memberikan rekomendasi, terus mengembangkan program SW bagi anak berkebutuhan khusus. Ini ada pilar 1 fasilitas yang aman, pilar 2 manajemen bencana sekolah, pilar 3 pendidikan pengurangan risiko bencana. Nah ini nanti mungkin ada diskusi khusus lah yang ini bisa lain. Jadi mungkin penutup ini. Jadi ini mungkin satu hal yang pernah ada survei ini menarik. Jadi kenapa warga Kobe itu banyak yang selamat dari bencana? Nah, mereka menuliskan testimoni. Jadi yang pertama adalah pertolongan diri sendiri, 34,9%. Jadi artinya apa pertolongan di sini? Mereka berpengetahuan terkait dengan bencana terhadap gempa. Yang kedua, pertolongan keluarga, 32%. Keluarga pun juga ngeh terhadap bencana. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ini pertolongan dari tetangga. Nah, jadi komunitas dengan tetangga tadi, kalau semuanya paham terkait dengan ini yang di sini gempa Kobe, maka ini yang selamat menjadi banyak. Yang dari luar itu sangat sedikit. Berapa ini kalau di jumlah
Nah, 4, nah 5%, 95% itu ya dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari tetangga. Jadi intinya bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat harus tahu ancaman apa saja yang ada di sekitarnya dan harus tahu apa yang akan dilakukan. Ini contoh bagus. Jadi edukasi sejak dini menciptakan anak penyelamat. Nah, ini anak perempuan ini namanya Tilly Smith, nanti bisa dilihat di internet ini. Dia bisa menyelamatkan satu hotel 100 orang kira-kira. Karena dia padahal ini orangnya di Inggris, sudah ada tsunami, sudah ada gempa dan itu. Di sana dia diajari tentang berbagai macam bencana tadi, tsunami, nah, dalam hal ini. Nah ini pada waktu dia di hotel bersama orang tuanya, dia satu-satunya yang tahu pada waktu 20 apa tadi 24 Desember itu, 26 Desember 2004, pada waktu tsunami yang melanda Thailand, ini satu-satunya yang tahu itu adalah tsunami. Maka satu hotel tadi melihat, oh iya tsunami. Nah, mereka bisa selamat karena ini. Jadi satu hotel itu bisa selamat karena edukasi. Jadi penutupnya ya begini. Jadi masyarakat itu butuh peran aktif kita semua untuk memberdayakan diri, memberdayakan keluarga, memberdayakan komunitas, dan memberdayakan antar komunitas. Jadi yang perlu dikembangkan ini ada early warning, terus ada early action, disaster preparedness, siap-siagaan tadi. Terus karena sekarang ada climate adaptation. Inilah anticipatory action. Jadi ini yang harus kita kembangkan bersama. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Amin. Mungkin sambil menunggu Pak Amin lagi minum dulu Pak, istirahat Pak. Saya izinkan untuk memutarkan video profil sponsor Pak ya, dari Oke. Kandosa Keco. Siapa? Setiap hari jutaan tenaga kerja berjuang menjaga produktivitas. Namun di balik itu ada satu hal yang tak boleh diabaikan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Disinilah PT Kandosa Keco International hadir dengan komitmen tinggi untuk memberikan solusi terpadu, profesional, dan berbasis standar nasional melalui layanan pelatihan dan konsultasi ketiga serta layanan lainnya. Didukung oleh tim ahli yang profesional, kami menjadi mitra strategis bagi perusahaan dan organisasi dalam meningkatkan keselamatan kerja, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Layanan kami mencakup 1. Pelatihan dan sertifikasi BIN-SP dan Kemenaker RI, di mana layanan ini meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan terstruktur dan sertifikasi resmi. 2. Periksa uji alat K3. Tim ahli kami melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan alat kerja untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap standar K3. 3. Greenship dan Edge. Kami mendampingi sertifikasi bangunan hijau untuk meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. 4. Konsultasi sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. 5. AMDAL dan Andalalin, yaitu layanan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian lalu lintas untuk memastikan kegiatan usaha Anda sesuai regulasi dan minim resiko. 6. Pendampingan penuh untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja, sertifikat layak operasi, sertifikat layak fungsi, dan sertifikat badan usaha agar bisnis berjalan legal, aman, dan memenuhi standar pemerintah. 7. Sertifikasi standar ISO. Tim kami akan melakukan pendampingan terhadap penerapan standar ISO untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan kinerja perusahaan. Dengan semangat Grow with Synergy, kami siap menjadi partner terpercaya bagi dunia industri di Indonesia untuk tumbuh bersama dalam keselamatan, kesehatan, dan kualitas kerja yang lebih baik. PT Kandosa Keco International
with Synergy. Mungkin sebelum tanya jawab Pak, kita foto bareng dulu Pak ya. Mungkin teman-teman bisa open cam dulu nih. Nanti dibantu Mas Arya ya di slide 1 2 3 ya. Boleh, Pak. Baik, sebentar. Silakan. Ayo biar kelihatan nih wajah-wajahnya nih. Habis ini kita ada kuis dan ada hadiahnya ya Mas Arya ya. Iya Pak Amri ya. Ya, betul. Banyak hadiahnya ini Pak ya. Baik, rekan-rekan yang ingin menyalakan kamera, boleh menyalakan kamera. Saya tunggu. Oke, sudah banyak yang menyalakan kamera. Ada 4 slide ya, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk foto slide 1 terlebih dahulu. Oke, untuk slide 1, 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, 3, 2, 1. Oke, untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Oke, untuk slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Pradana sekali lagi. Oke, terima kasih bantuan dari Mas Arya. Kalau pertanyaan tadi tak lihat di itu sudah banyak ya di chat. Cuman gini, nanti saya udah ngomong sama Pak Amri ya Pak ya. Jadi nanti ini chat ini akan kita masukkan ya. Nanti akan saya inikan ke Pak Amin Pak ya. Jadi biar sama nanti kita sebagai database karena kita kan teman-teman di sini udah ikut gabung ini belum grup yang live itu sedekah ilmu sudah ya. Jadi nanti kan kita share di situ. Jadi untuk hari ini saya mau nanya nih, teman-teman mana yang paling jauh nih dari Indonesia nih? Mungkin ada yang dari NTT atau Papua itu boleh silakan open mic ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya yang ini nanti bisa kita baca bareng-bareng gitu. Mungkin silakan yang dari jauh, mungkin dari NTT ada dari sini atau Papua, Makassar ada. Yang paling jauh mana nih? Ada nggak? Ini tadi ada Bang Thomas nih dari NTT nih. Atau ada lagi yang lain? Aceh. Oh Aceh, Aceh boleh Aceh, Aceh. Ini Aceh, gimana keadaan di sana Aceh? Silakan open mic nih. Bisa bertanya sama Pak Amin. Silakan, Mas Agus Salim. Aceh Apa kan tadi Aceh? Tadi siapa Aceh tadi? Aceh tadi Pak Ratam Aceh ya. Pak Ratam bisa dan nggak Pak Semut Ratam? Silakan Pak ya Ratam sharing-sharing. sharing-sharing nih. Karena kebetulan ini Pak Amri saya tadi ya habis ada audit di Ancol. Itu temanku yang dari Aceh dia pulang. Karena rumahnya kebanjiran ini. Ya sama di Sumatera Barat ya, Ya, kita berdoa untuk mereka ya. kita berdoa. Silakan yang dari Aceh. Oh hujan ya, nggak bisa berarti oke. Mungkin nih tadi saya bacain aja ya yang dari Aceh nih. Mungkin karena di sana emang nih sih Pak Perandala itu karena hujan dan sinyal ya sama jadi nggak stabil. Ini saya bacakan ya Pak Amin ya. Sejauh mana sih konsep transmisi pengetahuan lintas generasi dan memori kolektif kebencanaan bisa diperkuat agar kesalahan yang sama tidak berulang. Sehingga generasi berikutnya memiliki pedoman yang lebih rasional, ilmiah, selaras dengan prinsip Islam dalam menghadapi dinamika geologis bumi. Mungkin bisa dijawab Pak Amin. Ini yang mana ini tadi? Ini yang di Aceh Pak, nih Oke. Pak Ratam. Ulang-ulang itu. Mana? Ya, jadi sejauh mana konsep transmisi pengetahuan lintas generasi dan memori kolektif kebencanaan apa bisa diperkuat agar kesalahan yang sama tidak diulang, Pak? Sehingga generasi berikutnya itu dia akan lebih rasional, lebih ilmiah, selaras dengan prinsip Islam yang menghadapi dinamika geologis perubahan bumi, Pak. Hmm. Jadi itu tadi, jadi kita memang harus ini kita mau merubah budaya sebetulnya ini. Budaya yang selama ini apa dimiliki oleh banyak orang tadi. Sebenarnya banyak agama semuanya seperti itu sebagian besar dari kita. Jadi kita bisa melihat tadi dari
tampil sejak 1800 sampai 2025 kan bencananya sama aja. Eh, Sebenarnya itu eh, kalau kita bisa melihat di data BNPB tadi, data infografis gitu ya di BNPB itu banyak sekali data di sana. Jika eh, apa namanya itu akan terjadi seperti itu terus tadi. Jadi kita harus membuat memang transmisi tadi. Jadi salah satunya tadi memang melalui eh, pendidikan edukasi terus menerus. Nah, memang ini mestinya terstruktur dengan baik. Dengan baik itu maksudku eh, kalau ini satu kelompok ini misalnya mau melakukan dengan baik misalnya gitu ya. Nah, kita mungkin suatu saat kita hanya belajar gempa saja. Nah, jadi kita kupas eh, secara tuntas sehingga semua yang ada di sini bisa memahami secara bersama tadi. Sehingga nanti bisa ditularkan kepada masyarakat itu eh, menjadi transisi yang lebih baik. Tadi contoh misalnya tadi yang Tili Semit tadi itu mestinya itu harus menjadi bagian inspirasi kita Tili Semit tadi. Jadi dia rumahnya jelas jauh, tidak pernah ada gempa, tidak ada tsunami, tapi diberitahu oleh gurunya dia bisa menjadi penyelamat karena dia satu-satunya yang tahu seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi merubah mindset yang dulu, wah ini takdir tidak perlu dipikir tadi itu harus dihilangkan. Tapi ini adalah suatu peristiwa alam yang bisa dimitigasi. Nah, intinya ke sana. Kira-kira begitu. Siap, terima kasih penjelasannya Pak Anwin, Pak Amin. Ini ada pertanyaan nih, udah hand, boleh, boleh Pak Denny Yulian dari Cirebon, silakan open mic. Terima kasih Pak Pradana, mohon maaf mengganggu. Pak Amin Widodo, terima kasih Ya, banyak sudah penjelasannya. Saya mau tes dulu, suara saya terdengar ya? ya, Dengar jelas, Ya. jelas. Pak Amin dan Pak Pradana serta rekan-rekan dari Senusantara, saya sudah mencek di kolom chat bahwasanya kita ini ada di pusat gempa, ada di dasar samudera yang memicu tsunami dasar. Ini kita bicara tentang megatrust yang sudah didengungkan oleh pemerintah sejak dulu. Nah, saya berharap Pak Amin bisa menceritakan bahwa megatrust ini bagaimana akan terjadinya, dampaknya. Ini kan sudah besar kali. Udah prediksi bahwa Indonesia itu akan tenggelam, bahwa pemimpin kita sudah pernah mengatakan itu. Nah, apa menurut Pak Amin mengenai megatrust ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pradana. Ya, silakan Pak Amin. Megatrust itu contohnya ya tsunami di Aceh. Itu Megatrust. Apa Sendai, itu Megatrust. Tadi yang di Jepang yang selamat lebih banyak daripada ini, daripada yang di Aceh. Kenapa? Nah, karena dia sudah berpikir ini adalah peristiwa alam dan ini harus dihadapi. Maka tapi tidak hanya struktural, tapi non struktural, termasuk mengajari semua orang tadi. Kan masyarakat di Jepang itu sudah SD sudah diajari bagaimana menghadapi berbagai macam gempa, bencana dia. Secara apa struktural dia apa namanya? Secara sistemik sudah diajari seperti itu. Sehingga pada waktu terjadi bencana mereka bisa refleks seperti itu. Buktinya apa kalau ya itu tadi bedanya korban di Aceh mungkin ratusan ribu, di Jepang hanya tidak sampai 20.000. Nah itu pilihan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi kenapa pemerintah selalu menggaungkan itu tadi? Ya memang dampaknya sangat besar tadi. Harapannya ada eh, timbul tadi ya pemikiran untuk bagaimana menghadapi itu secara bersama-sama. Jadi edukasi tadi yang akan menyelamatkan mereka. Kira-kira begitu. Ya. Siap, terima kasih. Gimana Pak Denny? Sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Oke, mungkin ini ada yang dari Manokwari kalau mau open mic silakan nih, Pak Zainal nih. Ada mau open mic Pak Zainal atau mau saya bacakan? Oke, saya bacakan ya. Jadi untuk Pak Zainal itu dari Manokwari bertanya, Pak, bagaimana teologi kebenaran dalam Islam yang menekankan ikhtiar, amanah sebagai khalifah dan larangan merusak alam dapat membantu masyarakat memahami bahwa bencana bukan semata azab, tetapi bagian dari sunatullah yang menuntut mitigasi dan keduanya sejauh mana tata kelola kebencanaan kita mampu mengintegrasikan sains modern dengan etika ekologi Islam agar terbentuk budaya risiko yang lebih rasional dan tidak fatalistik. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Amin? Saya tadi sejak awal berusaha untuk menerangkan hal seperti itu. Jadi istilahnya itu, oh, kalau tadi kenapa saya pendekatan agama tadi karena saya Islam aja. Jadi mungkin dari agama yang lain jelas punya anu sendiri-sendiri. Jadi gitu. Eh, Tadi saya sebutkan memang ada beberapa ayat itu selalu disebut, ada beberapa orang itu selalu menyebut itu. Jadi jadi tidak untuk menyelesaikan masalah, tapi malah kayaknya membuat masalah baru karena dia malah menyalahkan orang, malah menyalahkan pemimpin karena pemimpinnya dolim dan lain sebagainya seperti itulah. Eh, Tidak menyelesaikan masalah. Jadi nah, kita mengharapkan ini tadi, kita yang saya kemukakan tadi itu, harapannya itu merubah mindset kita semuanya. Jadi kalau memang mau detail ke arah agama ya mungkin satu saat sendiri. Karena ini kita ini banyak, eh, banyak yang lain, Mas, seperti itu. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin eh, terakhir ini ya, Bapak Swadi Balki tadi dari ini udah sini. Silakan, Pak. Open mic, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak Pradana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari Majene, Sulawesi Barat. Kebetulan beraktivitas sebagai pengampu mata kuliah manajemen bencana pada Stikes Bida Bangsa Kabupaten Majene. Bagaimana kita ketahui bahwa Majene pernah dilanda tsunami pada tahun 69. Mungkin masih ada dalam benak kita, Pak Amin. Nah, dalam hal itu, kami di kampus mencoba menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana dan kami beri nama Kampus Tangguh Bencana. Nah, dalam hal ini saya mohon bimbingan dan bantuan kita semua bahwa terus terang saya keilmuan saya tentang bencana hanya saya peroleh di beberapa tempat termasuk kemarin di Sentul. Sering ke sana beberapa kali waktu masih aktif di penanggulangan bencana, tapi maaf saya sudah pensiun. Tapi untuk menerapkan ilmu itu, maka saya mencoba tetap aktif di Stikes dalam hal manajemen bencana. Nah, dalam kampus tangguh bencana, saya sering minta bantuan dan mohon saya dibantu dalam artian tentang keilmuan. Karena istilahnya, sekalipun kita bergelut di bidang itu, tapi tidak pernah mengasah, dalam artian pribadi saya tidak pernah mengasah tentang keilmuan, mungkin sifatnya jadinya monoton. Jadi mohon bantuan Pak, yang saya maksud, trik apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa menambah dan menimba ilmu itu. Karena kalau mahasiswa saya, terus terang, saya ini ibaratkan sumur yang dangkal. Ketika kita menimba air di sumur yang dangkal, untuk mendapatkan air yang banyak, maka kecil kemungkinan. Itu saja, sekali lagi mohon bantuan ke depannya nanti Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amin. Jadi Bapak bisa mengunjungi webnya BNPB Go ID, www.bnpb Go ID. Terus kalau mau
lebih gambar, lebih mudah itu ada namanya infografis BNPB Go ID. Terus di situ juga ada data seluruh Indonesia malah. DB, ya, data informasi kebencanaan itu bisa juga didapat di sana. Itu banyak sekali Pak, bisa. Di sana ada buku, ada jurnalnya penelitian, terus ada tadi infografis tadi, terus eh, ada banyak lah dan free bisa di-download. Kira-kira begitu Pak. Izin Pak Amin, kalau boleh sekali lagi tentang keorganisasian di kampus itu yang Oh, saya bentuk bencana kampus tangguh bencana. ya bagus. Sebenarnya ada forum perguruan tinggi pengurangan risiko bencana. Nah, mungkin bisa ikut di grup itu, jadi nanti bisa bisa berdiskusi bersama terkait dengan tadi kampus tangguh bencana. Jadi itu prinsipnya kan sama dengan Destana tadi ya. Cuman ini statusnya di kampus. Nah, cuman memang untuk menjadi kampus tadi ya ini sama seperti di eh, perusahaan tadi. Jadi harus ada komitmen dari atasan, semua harus komit bersama. Kita akan membangun eh, menerapkan kampus tangguh. Jadi tidak bisa hanya dari bapak. Jadi harus harus seluruh. Jadi terutama dari rektor lah dalam ini. Karena di perusahaan itu tidak mungkin dia membangun K3 kalau tidak ada semangat dari rektornya dan lain sebagainya. Ya. Dari pimpinannya ya, gitu ya, Pak Pradana ya. Jadi itu harus seperti itu. Kampus kampus itu seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ya. Mungkin juga karena waktu ya. Ini sekarang sudah jam 21.21. Juga kita hari nanti juga ada kuis di sini. Mungkin saya cukupkan dulu. Terima kasih buat Pak Amin atas penjelasannya ya. Tadi dia bagus. Mungkin bisa saya rangkum Pak ya dari Bapak itu penjelaskan. Jadi di sini yang pasti itu alam semesta akan terus berputar. Mungkin teman-teman udah pernah ngalamin ya kemarin COVID ya. Itu kan kejadian pernah tahun 1910 kan ada kejadian juga ya. Jadi setiap tahun itu ada kejadian yang bencana biasa, luar biasa lah seperti itu endemi. Jadi kita sebagai manusia harus terus berproses nih. Tadi ada contoh nih ya, contohnya simpel apa di Jepang. Kenapa sih di Jepang itu kok bisa ada gempa ada gini kok cepat tanggap ternyata mereka tuh peduli. Jadi nah teman-teman di sini kan ada ya, ada yang dari kampus, ada mungkin praktisi HSC atau mungkin punya komunitas itu bisa nih. Kita mulai dari lingkungan kita, mungkin RT RW kita ada kan kalau di Jakarta ada kan ya. eh, Kemarin dari peraturan apa dari gubernur tuh ada misalnya satu RT ada dua apar atau satu rumah satu apar tuh bisa jadi salah satu seperti itu Pak ya. Jadi kita harus bareng-bareng nih. Terus juga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan cuma hanya bisa ya kayak misalnya ibadah saja, tapi kita tidak tahu ada potensi-potensi bahaya karena kalau di Kalimantan misalnya potensi bahaya kan kebakaran Pak ya. Kalau misalnya di Jawa nih potensinya misalnya gempa. Nanti kalau misalnya di daerah Sumatera mungkin banjir Pak atau gimana. Jadi kita harus tahu nih bagaimana masing-masing potensi bahaya ada di tempat kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Arya. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Pradana. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Amin atas materi yang telah disampaikan. Luar biasa sekali karena materinya memang sangat relate atau masih berhubungan ya Bapak Ibu semua dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena mengingat ada beberapa wilayah di Indonesia yang sedang dilanda bencana. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beranjak ke sesi penutupan atau sesi terakhir, kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu, dan kuis ini nantinya akan dipilih untuk pemenangnya, akan mendapatkan hadiah. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh diakses untuk link kuisnya sudah saya berikan di kolom Zoom. Boleh dikerjakan selama kurang lebih 3 menit. Ada 10 soal. Saya tunggu hingga pukul 21.26 atau jam 9 lebih 26 menit.
Baik, sembari rekan-rekan mengisi jawaban dari kuis, izinkan saya untuk memberikan apresiasi kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Amin. Ya, baik. Baik, eh, untuk sertifikat ini akan diserahkan langsung oleh Bapak Amri kepada Pak Amri. Saya persilakan, Pak. ya, terdengar suara saya ya. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Amin Widodo, MSI, yang telah bersedia untuk melakukan sedekah ilmu ya di SHIP Indonesia. Dengan ini kami berikan sertifikat penghargaan kepada Bapak ya untuk diterima. Semoga amal jariah ya ilmu yang bermanfaat ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amri atas waktunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk waktu pengerjaan kurang lebih selama 1 menit lagi. Saya tunggu hingga 21.26. Itu untuk hadiahnya apa aja Mas Arya? Wah, hadiahnya banyak banget Pak Pradana. Sebenarnya ini udah saya pakai nih salah satunya nih. Ada Juga sama ini ya. kaos. Nah, ini salah satunya nanti ada beberapa kaos untuk para pemenang dan juga nanti ada untuk penanya ya kalau nggak salah Pak Pradana. Ada 4 Penanya ya. penanya dapatnya apa nih Mas? Ya, yang penanya. Ada yang dapat kaos, ada yang dapat nanti ini apa? E-wallet nanti. Oh Wah, ya luar boleh. biasa sekali. Belajar sambil dapat hadiah nih Pak Pradana. Emang luar biasa nih webinar sedekah ilmu. Gratis dapat hadiah ya. Betul, Pak. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.26, apakah bisa kita tutup, Pak, untuk sesi kuis hari ini? Ya, Oke, Ya, silakan silakan. oke langsung baik. Karena diumumkan. sudah Langsung 21.26, diumumkan. izin Ya. saya Izinkan tutup langsung. ya, Bapak Ibu sekalian, untuk akses kuisnya. Segera saya umumkan untuk para pemenangnya. Deng deng deng. Oke, mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu sekalian. Atau yang penanya dulu penanya. Mas Pradana. Ya, gimana Pak? Atau yang penanya dulu dikasih informasi pemenangnya Oh, ya. Tadi sambil menunggu. kalau yang penanya tadi kan ada 4 orang tadi tuh ya. Pak Dani ya dari Cirebon, Pak Swadi tadi ya dari Lah, Makassar, terus Pak Ratam dari Manokwari, terus sama Pak Ratam dari Aceh ya, terus sama Pak Zainal dari Manokwari. Selamat Pak ya. Nanti bisa hubungin Mas Arya atau saya ya nanti. Seperti itu sama nanti minta alamatnya kalau nanti misalnya dapat ini, kalau dapatnya e-wallet nanti ya berarti nomor WhatsAppnya ya. Ya, oke, terima kasih. oke. Atau diumumkan saja, disebutkan. Oke, sebentar Pak. Hmm. Oke, untuk pemenangnya, Bapak Ibu sekalian, nanti masing-masing pemenang akan mendapatkan kaos dari sponsor acara kita pada malam hari ini. Jadi untuk pemenang pertama, sebentar Pak, izin saya bacakan terlebih dahulu. Oke, baik. Rekan-rekan semua, untuk form presensi ada di kolom chat ya. Bagi rekan-rekan yang belum mengisi presensi bisa langsung mengisi presensi yang sudah dikirimkan linknya oleh Pak Pradana. Baik, rekan-rekan semua, izinkan saya mengumumkan 3 nilai terbaik
pada malam hari ini. Yang pertama atas nama Bapak Asif Husni Mubarok dari Jakarta. Berikutnya ada Bapak Ageng Nuryas Pratama dari Palembang. Dan yang ketiga ada Ibu Susianti Nurvitasari dari Klaten. Sekali lagi, tiga orang tersebut boleh menghubungi saya, Arya Wangsa, atau Bapak Pradana untuk mengambil atau mengklaim hadiah yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semua, karena sesi pengumuman pemenang kuis adalah sesi terakhir kita pada acara webinar kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas rekan-rekan yang sudah bersedia hadir pada acara webinar Sedekah Ilmu Pak tahun Pradana, 2025. Pak Pradana, Pak Ya, Pradana, bagaimana, Pak? Gimana? apa tadi yang bertanya dapat kaos juga ya? Tadi nanti di ini Pak, nanti di ini ada yang kaos, ada yang dapat apa namanya wallet Pak. Oh iya, Ya, makasih. Kalau siapa? boleh kaos Pak Pradana. Siapa? Nanti di ini Pak, siapa? Ya. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia hadir dan juga narasumber yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Arya Wangseka Mahendra selaku MC pada hari ini, izin menutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam K3. warahmatullahi Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. semuanya. Luar Terima biasa. kasih Pak Istirahat. Pradana.